Microsoft Access. Microsoft Access. acaranya besok? Acara apa nih? Kamu nggak tahu besok ada acara apa? Acara apa? Besok itu kan ada acara sosialisasi yang banyak begini. Oh iya. Gimana terus nih? Gimana kalau kita nyari sekitar ini? Ya di daerah bensin aja. Itu ayo jangan. Kami dari kelompok Microsoft Access ingin mengadakan sosialisasi tentang waspada radikalisme. Jangan lupa untuk hadir di acara ini ya Pak. Acaranya di gedung Merdeka 2 di ruang 101. Ini kehadirannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, swastiastu, budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan pembuka dari kelompok Microsoft Access yang akan melakukan sosialisasi mengenai pembahasan topik meningkatkan kewaspadaan penipuan mengenai melalui web phishing. Karena sekarang ini kan lagi marak banget tentang penipuan web phishing, jadi harus lebih berhati-hati agar tidak menjadi korban penipuan berikutnya. Tenang, hari ini kita akan memberitahu tentang bagaimana cara mewaspadai tentang web phishing. Yang pertama-tama akan dijelaskan tentang pengertian web phishing. Apa sih itu web phishing? Web phishing adalah memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korban. Website ini akan terhubung dengan website resmi dan menggunakan nama domain yang mirip. Hal ini disebut domain spoofing. Selanjutnya
adalah tanda suatu website untuk kenyataan aman. Terus yang kedua, nama link yang menarik dan aneh. Contoh nama link yang aneh itu seperti gratis, diamond, flower. Biasanya web phishing juga tidak menggunakan domain yang umum. Contohnya seperti .mk, .tl, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, halaman awal web berisi penawaran. Contoh penawarannya yaitu diamond gratis, masuk grup FIV, nonton film premium tanpa bayar. Intinya menawarkan sesuatu yang sulit untuk didapat menjadi mudah. Terus yang keempat, terdapat halaman login akun. Contohnya misal kayak kita mau login ke Facebook. Nah biasanya kan itu ke apa? Biasanya itu di situs resminya, tapi ini tidak di situs resminya. Itu biasanya dibakar web phishing. Terus yang kelima, tidak memiliki banyak halaman. Untuk mengetahui sebuah website memiliki halaman banyak atau tidak, kamu bisa melihat homepage website tersebut atau dari menu yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya cara kerja akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja dan juga phishing itu sendiri. Yang pertama itu pelaku membuat web phishing. Biasanya ini pelaku akan membuat website palsu yang sama persis seperti aslinya, lalu menyiapkan konten isinya itu tulisan yang meyakinkan para korban. Jadi yang kedua yaitu calon korban mengakses web tersebut. Biasanya itu didahului dengan mengajak calon korban melalui pesan singkat WhatsApp atau SMS untuk menekan link yang sedang. Yang ketiga yaitu calon korban mengikuti instruksi. Jadi di sini calon korban akan diarahkan untuk mengisi data-data pribadi, lalu setelah cukup informasi semua data itu akan dimanfaatkan. Nomor yang keempat yaitu data korban dimanfaatkan. Jadi apa saja sih kerugian yang akan dilakukan pelaku? Yang akan dilakukan pelaku yaitu menjual informasi yang didapatkan dari pihak ketiga untuk menghack korbannya. Yang nomor dua yaitu menggunakan data yang dimiliki untuk mencoba membobol akun atau akun lainnya yang dimiliki oleh korbannya. Yang nomor tiga yaitu melakukan transaksi misalnya pinjaman online yang marak sekarang untuk kepentingan pelaku itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan kerugian oleh teman saya. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang kerugian dari web phishing. Satu adalah data pribadi tidak lagi aman. Jadi di sini tuh data pribadi kita ini bisa dijual-belikan atau disalahgunakan oleh si pengguna web phishing ini. Dan yang kedua adalah kerugian finansial yang tidak sedikit. Dan di sini tuh pembuat web phishing ini bisa saja mengetahui e-banking kita atau bank kita gitu. Dan yang ketiga ini menyebabkan trauma pada korban. Pada korban phishing ini bisa jadi trauma dikarenakan data-data pribadi ataupun finansial ini kan bocor ya. Jadi ya bisa menyebabkan trauma bagi korban. Selanjutnya adalah dua kata yang disampaikan oleh teman saya. Halo, ini saya akan menjelaskan tentang cara menghindari web phishing. Pertama, selalu update informasi terkait phishing. Selalu ikuti berita perkembangan phishing dengan baik. Salah satunya dengan kita sering tahu apabila ada insiden keamanan yang terjadi. Kedua, selalu cek siapa pengirim email. Jangan hanya melihat nama pengirim, tapi juga alamat email yang mengirimkannya pada bagian from.
bisa saja palsu. 3. Jangan asal klik link yang diterima. Seperti yang kita tahu, email dan website untuk phishing dibuat mirip dengan aslinya. Namun selalu ada hal yang membedakan sumber resmi dengan palsu. Bisa dari form pengisian data yang mencurigakan, bahasa konten yang bukan seperti biasa Anda terima, dan sebagainya. Jadi sebelum mengklik link apapun, pastikan link tersebut aman. 4. Pastikan keamanan dari website yang diakses. Jangan kunjungi website yang tidak aman, terutama website yang akan memproses data pribadi atau finansial. Hanya lakukan transaksi pada website yang menggunakan SSL saja. Ciri-ciri website dengan SSL adalah munculnya icon berubah dari protokol HTTPS. Cara menghindari phishing yang selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Di sini saya melanjutkan untuk materi sejarah dari sebuah website phishing. Nah, untuk yang kelima itu gunakan browser versi yang terbaru. Karena biasanya kalau versi browser yang agak lama-lama itu kan dia update security-nya kurang berkembang. Jadi dia itu kebanyakan masih bisa untuk mengakses web phishing. Kalau di browser terbaru itu biasanya kalau ada web phishing itu ada, kalau kalian masuk ya, itu biasanya ada tulisan server error. Karena itu security-nya dari web browser itu udah diperbarui. Jadi lebih aman buat mengakses website atau halaman browser itu di browser yang paling versi terbaru. Untuk selanjutnya, waspada ketika dimintai data pribadi. Nah, biasanya di web phishing itu kan ada kayak halaman login atau halaman untuk mengisi email dan password gitu ya. Nah, itu biasanya itu nanti ngarahnya itu bukan ke kayak misalnya Facebook, itu kan pastinya datanya masuk ke Facebook. Nah, kalau untuk web phishing ini biasanya datanya itu nggak masuk ke Facebooknya, tapi malah orang yang membuat websitenya. Jadi data kalian itu biasanya kan terenkripsi kalau password itu ya, ada kemungkinan itu. Kalau dimasukin di data phishing itu nggak terenkripsi, jadi bisa terbongkar gitu password sama username gitu. Jadi nggak aman, jadi bisa dipakai sama usernya itu buat login ke website lain atau mengakses halaman lain gitu. Nah, untuk bayar ke-7, cek akun online secara rutin. Nah, untuk ini sebenarnya nggak terlalu perlu sih, soalnya ngapain cek-cek terus gitu ya. Soalnya kalau kita udah nyelesain atau melakukan langkah-langkah yang dari 1 sampai 6 tadi, itu mungkin udah agak aman sih di website data-data kita. Jadi nggak perlu terlalu ngecek-ngecek terus, cuma ya cek aja gitu. Misalnya kan biasanya kalau ada tuh misal kayak password bahaya dari email itu kan biasanya disarankan untuk ubah password gitu ya, cek aja. Kalau memang ada saran dari email itu ya coba ganti aja biar aman. Untuk yang ke-8 ini ada gunakan two factor authentication. Ini sebenarnya nggak ada semua sih, kayak berupa fitur dari websitenya yang biasanya itu ada verifikasi dua langkah verifikasi, kayak harus masukkan nomor telepon, terus nanti kan ada kirim SMS, terus ada kode OTP. Itu yang namanya factor authentication. Tapi sebenarnya nggak semua website sih, cuman kalau ada website yang kayak gitu, itu biasanya sudah. Untuk yang terakhir, lakukan scan malware secara berkala. Itu kayak aplikasi hardware kita, tapi atau laptop itu biasanya ada kayak scan aplikasi antivirus gitu ya, kayak ada semacam hal ya, mungkin apa ya, pokoknya ada aplikasi buat itu. Kalau lebih baik diinstal juga sih ya. Virus-virusnya itu nggak nyampur ke hardware kita dan nggak mengisi data kita juga. Nah, itu akhir dari materi cara menghindari. Mungkin ada yang ditanyakan untuk materi dari awal, dari pengertian sampai dengan cara mengatasi ini. Ada yang tanya? Sudah paham semua ya? Udah. Silakan.
saya mau jawab pertanyaannya itu kita bisa melakukan jadi kalau kita itu apa alam bebas itu misi atau bukan itu kan terus kita udah terlanjur misi datanya itu udah terlanjur terus kayak ada mana akunnya itu mending kamu luar kayak akun itu kan biasanya kan bisa dibuat kayak Instagram, Facebook gitu ya. Nah itu mending kamu ganti akunnya. Jadi akun awalnya emailnya itu kamu ganti pakai akun baru gitu misalnya. Pokoknya jangan pakai email yang udah diinputin ke website tadi. Terus kalau bisa juga password dari akun email itu kamu ganti yang baru. Biar yang akses sana itu juga kan pasti nggak bisa akses juga, soalnya udah diganti. Terus kalau emang udah ada kebocoran data ya itu coba kamu lapor ke mana ya? Mungkin yang berkaitan kan kalau misalnya kamu kebocoran data di Facebook itu kamu coba bisa hubungin ke CS-nya Facebook gitu. Mana yang kebocoran datanya? Mungkin ada feedback juga dari Facebooknya. Itu aja. Ada pertanyaan lagi? Udah. Oke, saya akhiri, saya serahkan ke teman saya untuk bagian berikutnya. Oke, sebelumnya terima kasih tadi untuk yang bertanya. Pertanyaannya bagus banget. Jadi hari ini kan akhirnya dapat ilmu baru ya. Yang tadinya nggak tahu tentang web phishing itu apa sih gitu kan. Dia tahu tadi pengertiannya apa, ciri-cirinya apa, cara kerjanya gimana, terus cara mengatasinya gimana. Jadi untuk nanti selanjutnya itu jangan sampai jadi korbannya ya. Karena kan jadi korban nggak enak ya. Yang untung kan pelakunya. Jadi lebih waspada lagi. Apalagi kita juga ada di lingkupnya sistem informasi. Jadi harus bisa lebih waspada dan harus juga dapat menyelesaikan masalah-masalahnya. Itu aja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami Microsoft Access kali ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.